Tidak ada orang yang bisa sukses kecuali dia yang lebih dulu mencintai pekerjaannya. Nama saya Fernanda Agastya Putra. Saat ini posisi saya di manajer Procurement and Purchasing. Kira-kira saya masuk BSI itu di tahun 2004 bulan Mei. Aku tahu BSI itu kebetulan kan di sini aku ada teman namanya Hanif Ahmad. Hanif Ahmad itu dia rekomendasiin aku untuk ngelamar di BSI. Awalnya tuh aku tuh masuknya ke CSI terlebih dahulu, tapi merangkap juga di BSI. Awal aku masuk BSI itu aku ditempatin di staff purchasing Cagri. Dulu tuh ada namanya Cagri. Jadi dia company yang lebih ke pertanian, perkebunan, mengurusi seperti itu. Aku ditempatkan di purchasingnya. Jadi dulu awal mula aku bekerja di sini aku mencari bahan baku seperti sayur, lalu bahan-bahan makanan ataupun yang perkebunannya tuh dulu tuh di Cagri ini pernah supply kayu. Jadi aku mencari supplier-supplier kayu. Dulu aku ke lapangan sampai ke Sukabumi, sampai ke Tasik untuk mencari kayu-kayu yang emang harganya murah, yang harganya masuk buat kita supply ke customer kita. Salah satunya customer kita tuh ada di Bogor. Lalu setelah dari Cagri aku dipindahin ke staff purchasing CSI. Terlebih dahulu ke CSI terlebih dahulu. Jadi di CSI ini untuk kebutuhan Cirebon Energi Persarana atau sering disebut tuh CPR. Di situ suplai-suplai barang-barang seperti valve, seperti lain-lainnya untuk pembangkit tenaga listrik kayak gitu di sana. Setelah saya di CSI, di staf purchasing CSI, saya juga sedikit-sedikit pegang purchasing BSI seperti pemenuhan aksesoris, pemenuhan material, seperti itu. Jaraknya nggak lama sampai alhamdulillahnya saya mendapatkan promosi. Kurang lebih dari saya pindah ke staff CSI lalu dipromosikan menjadi manajer tuh kurang lebih 3 atau 4 bulan. 3 atau 4 bulan lalu saya diamanatkan menjadi manajer procurement and purchasing. Itu awalnya itu berarti di tahun 2025 bulan Januari itu awal saya menjadi manajer kayak gitu, Dit. Tantangan terbesar mungkin kalau buat saya pribadi terbesar enggak ya, tapi tantangan memang selalu ada di setiap perjalanan hidup, pasti selalu ada tantangan di setiap pekerjaan, selalu ada tantangan. Cuman mungkin tantangan saat saya bekerja di sini yang pertama, jujur saya belum tahu BSI ini bergerak di bidang apa sehingga saya harus belajar lebih banyak untuk mengikuti alur bekerjaan seperti apa. Lalu memang basic saya di purchasing, tapi kan di sini awal saya masuk ke sini purchasingnya mencari bahan baku seperti sayur, itu saya belum memiliki database suppliernya. Lalu database untuk kayu, lalu di BSI database aksesoris material itu kan saya belum punya untuk database seperti itu. Jadi tantangannya saya harus banyak lagi membuka pikiran saya untuk banyak memiliki korelasi terhadap supplier yang dibutuhkan oleh PT Bima Sakti kayak gitu, Dit. Tantangannya banyaknya sih saya belajar komunikasi, mencari supplier lain. Itu sih mungkin tantangan buat saya, Dit. Karena sebelumnya saya belum
bergerak di bidang ini gitu. Jadi emang bener-bener dari nol sampai ya saat inilah kayak gitu. Mungkin sebelumnya saat saya sebelum menjadi manajer tuh mungkin saya kan anaknya suka main lah, suka touring, suka backpacker. Mungkin dulu waktu saya menjadi staff tuh saya banyak waktu untuk mencari barang-barang atau mencari kebutuhan-kebutuhan yang PT Bima Sakti inginkan tuh saya terjun ke lapangan langsung. Contohnya saya misalkan main ke Sukabumi bisa dibarengin dengan traveling atau apa. Cuman kan di sana juga emang harus bekerja terus bisa main juga ke Tasik. Mungkin momennya kayak gitu sih. Karena kan untuk di posisi yang sekarang saya nggak terlalu banyak terjun langsung ke lapangan karena untuk di posisi sekarang kan saya lebih banyaknya monitor seperti itu kan sudah ada tim-tim procurement dan purchasing yang lain yang lebih sering terjun ke lapangan kayak gitu. Untuk momen yang sekarang mungkin yang saya senang, saya lebih banyak belajar akan hal baru. Ternyata hal baru tuh nggak selamanya tuh bikin pusing. Ternyata hal baru juga ada beberapa hal baru tuh yang bikin menarik, ada hal baru yang bikin kita nyaman, enjoy. Mungkin momen-momennya di situ Dit yang menyenangkan untuk saat ini. Mungkin kalau mempersiapkan diri untuk jabatannya sekarang tuh nggak di cuman mungkin lebih enaknya pasti di setiap bekerja pasti saya memberikan eh, maksimal lah. Jadi dalam bekerja tuh maksimal lah. Jadi apapun tugas job desk yang diberikan kepada saya sebisa mungkin saya selesaikan dengan baik, dengan teliti. eh, Apapun itu yang diberikan ya sebisa mungkin saya bereskan dengan hati-hati dengan sungguh-sungguh paling gitu sih untuk yang saya siapkan sih mungkin nggak ada edit karena saya juga nggak nyangka di sini bisa tiba-tiba menjadi manajer nggak tapi yang saya berikan aja ke PT Bima Sakti dengan loyalitas dengan tanggung jawab jadi diberikan pekerjaan saya bereskan dengan sungguh-sungguh paling gitu Dit. Mungkin yang dari kembangin dari segi soft skill diri saya dulu yang pertama Dit. Mungkin kan dulu di staff cara saya menggunakan Excel, cara saya mengupdate tracker itu kan pasti masih basic lah. Masih basic seperti itu. Cuman untuk di posisi yang sekarang, berarti kan saya harus mengembangkan lagi soft skill saya di dalam segi penggunaan Excel, administrasi seperti itu. Karena kan saya juga harus memberikan ilmu-ilmu kepada tim-tim saya yang lain. Jangan sampai saya sendiri pun nggak ngerti, tapi saya udah memberikan pekerjaan itu ke orang lain gitu. Jadi saya tuh pengennya ketika ada di posisi yang sekarang, saya dulu yang lebih mengerti ketika saya mendelegasikan pekerjaannya ke tim, mereka pun paham. Jadi ketika ada pertanyaan lain, saya pun bisa menjawab seperti itu. Lalu soft skill yang lain mungkin cara berbicara, cara bernegosiasi yang lebih baik seperti itu. Terus skill yang dikembangin lagi mungkin membuka lagi pikiran tidak melihat hanya satu sudut pandang. Ketika dulu kan ketika mencari satu supplier dengan harga mahal dengan harga yang tidak masuk akal, kita langsung negosiasikan dengan manajemen seperti apa. Jadi kalau untuk sekarang kan dengan harga seperti itu kita bisa mencari compare-nya, mencari di compare ini bisa dalam bentuk harga, bisa dalam bentuk term of payment. Itu sih banyak sih untuk saat ini. Berarti kita harus membuka pikirannya lebih jauh lagi sih untuk di jabatan sekarang kayak gitu Dit. Mungkin orang yang paling berperan dalam perjalanan saya di BSI yang pertama itu orang tua saya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada orang tua saya, mama saya, papa saya, dan yang kedua mungkin supporting dari pasangan saya sendiri. Jadi dia support saya dalam bentuk apapun ketika saya mendapatkan masalah, dia memberikan solusi ketika
saya butuh bantuan, dia sebisa mungkin memberikan bantuan. Dan banyak sih yang berperan tuh ya lingkungan sekitar itu juga berpengaruh buat saya, teman-teman di pekerjaan itu juga berpengaruh sih buat saya bisa menjadi saat ini kayak gitu, Dit. Perasaan saya awal ketika saya tahu saya mau dipromosikan di jabatannya sekarang tentunya kaget. Lalu jujur aja, perasaan saya waktu saya mau dipromosikan tuh insecure awalnya, Dit. Takut saya pribadi tuh nggak bisa diamanatkan dengan jabatan yang sekarang, diberikan job desk yang lebih dari dulu yang awalnya dari staff tiba-tiba menjadi manajer kan takut job desknya saya tidak bisa mengerjakan dengan maksimal. Itu jujur awal saya dipromosikan tuh sempat saya tunda 1 sampai 2 minggu Kang untuk berpikir karena saya nggak mau terlalu berambisi bahwa saya langsung tiba-tiba mengambil jabatan itu tapi saya tidak mampu otaknya ke sana, pikirannya tidak mampu ke sana gitu. Jadi saya cukup tunda dulu, tunda itu karena saya perlu ngobrol dulu lah dengan orang-orang sekitar, misalkan dengan rekan-rekan kerja, dengan orang tua, dengan pasangan itu mungkin saya tampung masukan-masukan mereka hingga akhirnya saya memberanikan diri mengambil assessment di manajer procurement purchasing. Alhamdulillahnya dapat dan perasaan saya saat itu kaget, nggak nyangka dan senang. Campur aduk lah perasaannya. Jujur kalau kayak gitu pertanyaan saya bingung juga Dit. Cuman mungkin mungkin yang saya pikirin tuh faktor apa sih kenapa BSI mau mempromosikan saya. Mungkin karena kan basic saya di purchasing sebelum saya masuk ke BSI di pekerjaan sebelumnya saya juga merupakan staf purchasing. Jadi sehingga cara bekerja purchasing basicnya saya sudah mengetahui lah cara bernegosiasi, mencari supplier, apapun itu yang berhubungan dengan purchasing saya mengetahui. Cuman kan di sini purchasing dan procurement disatukan. Mungkin saya lebih belajarnya di procurement. Kalau di purchasing tuh emang udah basicnya seperti itu. Mungkin faktor itu sih faktor latar belakang saya jadi sehingga BSI mau mempromosikan saya menjadi manajer purchasing procurement gitu. Wah, kalau ditanya ditanya tantangan mah banyak banget Dit untuk posisi yang sekarang tuh ya. Jujur untuk posisi yang sekarang saya lebih banyak belajar di posisi procurement. Karena di procurement dan purchasing di PT Bima Sakti kan dibedakan job desk-nya gitu. Untuk di sisi procurement saya lebih banyak belajar untuk menghandle orang-orang banyak. Karena kan di procurement sendiri di PT Bima Sakti ini menghandle eksternal, contohnya seperti subkon, mandor, seperti itu kita harus menghandle. Lalu kita belajar merekap data invoice, nilai tagihan karena kalau kita asal-asalan aja merekap invoice, nilai tagihan itu kan berhubungan dengan uang ya. Dengan uang kan agak sensitif lah. Jadi kan merekap pengeluaran uang masuk, yang masuk dan yang keluar tuh harus teliti. Di situ saya banyak belajar untuk menghadapi situasi seperti itu. Lalu saya belajar juga menghadapi situasi yang genting di saat berkomunikasi dengan mandor, berkomunikasi dengan subkon yang melakukan vandalisme, yang melakukan kerusakan terhadap pekerjaan. Itu kan agak menguras emosi lah itunya. Jadi kan sebisa mungkin kita hadapi dengan tenang, kita hadapi dengan pikiran yang jernih, seperti itu sih Dit. Banyak kalau untuk tantangan di posisi yang sekarang sih, tapi alhamdulillahnya sih tantangan-tantangan itu satu persatu bisa saya lewatin. Itu juga karena saya mempunyai tim-tim yang kompeten juga akan hal tersebut gitu, Dit. Mungkin untuk hal yang ingin dicapai di jabatan sekarang untuk perusahaan ya. Yang pertama tuh dari tim procurement tuh pengennya tuh membuat sistem agar memudahkan sistem invoice.
Jadi skemanya tuh invoice sudah sampai mana, sudah disubmit finance atau masih di tim operation tuh kita tuh ada sistemnya. Jadi sehingga rekan-rekan kita di region lain tuh nggak harus banyak tanya, banyak telepon, WA. Jadi mereka tuh bisa melihat sendiri invoice yang mereka sudah submit tuh sudah sampai mana kah? Udah sampai procurement, udah sampai operation, apa udah sampai finance. Terus lalu yang kedua, kita tuh mau menjalankan namanya web tuh e-procurement. E-procurement itu adalah untuk subkon mendaftar sebagai rekanan kita. Jadi nanti ketika kita ada keperluan atau pekerjaan apa, kita share ke e-procurement gitu. Jadi dari subkon nanti yang akan memilih sendiri jenis pekerjaan apa yang akan dia ambil. Jadi nggak harus kita yang misalkan by WhatsApp Pak ada pekerjaan ini di region ini gitu. Jadi dari mereka tuh yang update sendiri ke sistem. Jadi mereka mengisi nanti ada listnya pekerjaan di mana. Jadi nanti mereka menawarkan diri mereka untuk pekerjaan tersebut diambil oleh mereka. Kayak gitu sih, Dit. Biar memudahkan sih. Jadi aku tuh pengennya tuh nggak banyak kertas berceceran di ruangan kayak gitu. Jadi semuanya sudah digitalisasi lah kayak gitu. Mungkin kalau peran dari semua divisi mungkin berperan lah untuk pertumbuhan perusahaan. Mungkin peran dari tim procurement itu kan karena mereka agak sensitif juga untuk berurusan di depan, di tengah, sampai ke belakang tuh procurement tuh selalu hadir. Di depan mereka harus menyediakan tim implementasi, di tengah mereka harus merekap-rekap nilai tagihan, invoice-invoice yang masuk dari mandor atau dari subkon. Lalu di tengah juga ketika ada subkon atau mandor yang berhenti bekerja, kita harus negosiasikan ke mereka. Lalu di akhir ketika pekerjaan sudah beres, pastikan tim implementasi ini ya contohnya subkon atau mandor menagih hak mereka untuk dibayarkan kita. Jadi peran procurement mungkin agak cukup penting lah untuk BSI karena kan ketika berurusannya dengan nilai tagihan pasti kan semua ditanyakan ke tim procurement. Jadi plan yang untuk rilis bulan ini pasti itu tim procurement yang punya datanya. Lalu dari tim operation yang meminta site, misalkan satu bulan ada 12 site, meminta tim implementasinya ke tim procurement biasanya kayak gitu. Jadi menurut aku sih cukup penting lah tim procurement untuk berperan di perusahaan PT Bima Sakti ini. Mungkin sih kalau pesan aku untuk rekan-rekan yang lain yang bekerja di PT Bima Sakti untuk bekerja berikanlah totalitas lah kayak gitulah dalam kalau waktunya bekerja berikan totalitas tersebut dalam bekerja gitu. Lalu kalau bisa sih open minded lah. Jadi kita tuh nggak harus disuruh A baru ngerjain A gitu. Kita tuh udah punya inisiatif sendiri untuk contoh kita harus merekap data. Jadi sebelum disuruh ketika ada invoice masuk kan emang alurnya harusnya direkap tapi kan nggak harus nunggu juga misalkan ini tolong rekapin jadi punya inisiatif sendiri lah. Jadi lalu untuk beberapa hal lain juga kan di sini kan terbuka untuk yang staff-staff lain terbuka untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan inspirasinya. Contoh misalkan aku udah mempunyai tracker yang cukup dimengerti lah, tapi dari mereka ada ide baru, ada inspirasi baru itu kan boleh aja disampaikan karena kan di PT Bima Sakti ini tidak menutup pembicaraan dari bawah ke atas kan, nggak harus dari atas ke bawah. Jadi dari bawah ke atas pun itu pun diperbolehkan. Jadi ya buka pikirannya, bekerja inisiatif, lalu tanggung jawab akan pekerjaannya. Jadi nggak asal-asalan lah dalam bekerja. Jadi kan nggak harus ada revisi, mungkin lebih teliti, berikan yang terbaik. Kayak gitu sih, enjoy sih intinya mah dalam bekerja. Karena kan kalau enjoy dalam bekerja, dalam kita mengerjakan pekerjaan juga kita jadi lebih gampang, lebih mudah untuk berpikir kayak gitu sih, Dit.